Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memberikan penjelasan tentang fungsi komponen-komponen yang ada di dalam Adobe Illustrator atau yang biasa kita sebut dengan AI. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Arif Pratama dan teman-teman saya, Refdalika Sukoyumi, Angelinen, Rosyana Yogi Pratama, Razi Ahmad Azuri, dan Sandika Asmi. Menu bar. Menu bar merupakan sekumpulan perintah yang berisi subperintah lainnya. Menu bar berada pada bagian atas kotak dialog utama sistem. Yang pertama adalah file. File ini berkaitan dengan seperti menyimpan file, membuka, mengekspor, mengimport, dan mencetak file. Yang kedua adalah edit. Menu edit ini secara umum seperti cut, copy, paste, transform image, serta untuk mengatur preference dari Adobe Illustrator atau kalian juga bisa menggunakan shortcut-nya yang telah disediakan di sini. Lalu berikutnya adalah objek. Objek ini berisi perintah seperti transform, arrange, group, lock untuk merapikan layout objek. Berikutnya adalah type. Type ini berkaitan dengan pengaturan font, bisa untuk mengubah jenis font dan mengganti ukuran font. Selanjutnya adalah select. Select ini berkaitan dengan selection image atau gambar yang diseleksi nantinya. Berikutnya adalah efek. Efek ini dapat digunakan untuk memberikan efek tertentu pada image maupun objek serta teks. Selanjutnya adalah view. View ini digunakan untuk pengaturan view seperti zooming image, menampilkan skala, dan sebagainya. Kemudian adalah window. Window ini digunakan untuk mengatur atau menampilkan jendela-jendela yang kita butuhkan. Lalu berikutnya adalah help. Help ini untuk menampilkan bantuan atau tutorial dari Adobe Illustrator ya. Selanjutnya ada toolbox. Toolbox atau panel tools pada Illustrator tidak jauh berbeda dengan Photoshop. Hanya mungkin ada beberapa tools saja yang berbeda nama dan fungsinya. Saya akan menjelaskan beberapa tools yang ada di toolbox. Yang pertama di sini ada selection tool. Tool yang digunakan untuk memilih atau menyeleksi satu atau banyak objek. Lalu di sini ada direct selection tool untuk menyeleksi titik atau ruas kurva di dalam objek. Lalu di sini ada magic wand tool untuk memilih atau menyeleksi satu atau banyak objek secara bebas. Lalu di sini ada lasso tool untuk menyeleksi titik atau ruas kurva secara lasso di dalam objek. Lalu ada pen tool yang digunakan untuk menggambar garis lurus atau garis lengkung. Lalu ada type tool yang digunakan untuk menulis huruf. Ada line segment tool untuk menggambar bidang garis. Ada ellipse tool yang berfungsi untuk menggambar lingkaran. Selanjutnya ada paintbrush tool untuk menggambar sesuai pilihan brush yang sedang aktif. Lalu di dalam paintbrush tool terdapat block brush tool untuk menggambar bebas seperti melukis. Lalu di sini ada pencil tool untuk menggambar garis bebas dan mengedit garis. Lalu ada eraser tool yang berfungsi untuk menghapus bidang objek. Selanjutnya ada rotate tool untuk memutar objek atau gambar dengan besar angka tertentu. Lalu ada scale tool untuk merubah ukuran dimensi objek dengan angka tertentu. Ada warp tool yang berfungsi untuk melakukan distorasi terhadap garis maupun bentuk kurva. Lalu di sini ada free transform tool yang berfungsi untuk langsung mengubah dimensi, memutar, atau memiringkan objek setelah diseleksi. Lalu ada symbol sprayer tool yang berfungsi untuk menggambar bebas berdasarkan simbol yang sedang aktif. Selanjutnya ada Live Paint Bucket Tool untuk mengisi warna fill pada objek yang terpilih atau terseleksi. Selanjutnya ada Live Paint Selection Tool untuk menyeleksi warna fill pada sebuah objek. Selanjutnya ada Perspective Grid Tool, digunakan untuk transform dengan prinsip 3D, yang dengan bantuan garis berbidang 3D agar kita mudah untuk membuat 3D yang rapi dan perspektif. Selanjutnya ada Mesh Tool. Mesh Tool digunakan untuk membuat objek yang mempunyai beragam warna gradasi yang dibuat dengan mengatur titik-titik mesh.
Selanjutnya ada gradient tool. Gradient tool digunakan untuk membuat warna gradasi. Selanjutnya ada eyedropper tool untuk mengambil contoh warna dari sebuah objek. Selanjutnya ada blend tool. Blend tool digunakan untuk mencampur warna atau memblend objek. Selanjutnya ada column graphic tool untuk menggambar grafik statistik. Selanjutnya ada artboard tool. Artboard tool digunakan untuk menyeleksi, menggeser, atau merubah posisi artboard. Selanjutnya ada slice tool. Slice tool digunakan untuk mengiris atau memotong objek. Selanjutnya ada hand tool. Hand tool digunakan untuk menggeser lembar kerja. Selanjutnya ada zoom tool. Zoom tool digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan gambar. Selanjutnya ada fill. Fill digunakan untuk memilih warna dalam. Lalu sebaiknya ada stroke. Stroke digunakan untuk memilih warna luar. Lalu ada color. Color digunakan untuk mengaktifkan palet color. Lalu ada gradient. Gradient digunakan untuk mengaktifkan palet gradient. Lalu terakhir ada none. None untuk menyatakan tidak ada warna sama sekali. Lalu ada navigator. Navigator ini merupakan palet yang dipergunakan untuk memudahkan navigasi pada lembar kerja atau layer. Setelah itu ada palet info. Palet info ini dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang berhubungan dengan tool yang sedang kita gunakan atau yang sedang terpilih. Setelah info, kita masuk ke dalam color. Palet color ini merupakan palet yang dipergunakan untuk memilih warna, atau bisa dibilang palet color ini merupakan tempat untuk melakukan pemilihan warna. Lalu setelah color ada color guide. Color guide ini merupakan tempat yang berisi kombinasi warna dari color yang sedang atau yang telah kita pilih sebelumnya. Lalu kita masuk ke dalam swatches, brushes, dan simbol. Palet swatches. Palet swatches dipergunakan untuk menyimpan warna untuk kita pergunakan kembali. Lalu setelah palet swatches ada palet brushes. Palet brushes ini merupakan palet yang dipergunakan untuk memilih dan mengedit macam-macam brush yang akan kita gunakan atau yang kita gunakan. Lalu ada palet simbol. Palet simbol ini merupakan palet yang berisi simbol-simbol yang bisa kita gunakan. Dan palet simbol ini merupakan palet yang kita bisa gunakan untuk membuat simbol dari ilustrasi-ilustrasi atau shape yang telah kita buat. Selanjutnya ada efek stroke, yaitu sebuah grafis yang ditetapkan untuk memberikan garis batas pada objek desain. Stroke memberi lapisan baru pada bagian terluar pada objek gambar. Dan ada gradient, yaitu corak warna yang dikembangkan dari peralihan dua warna atau lebih. Misalnya peralihan warna dari warna hitam ke warna putih yang akan menghasilkan corak warna abu-abu. Dan selanjutnya adalah transparansi yang sering kita bilang opacity, dan semakin opacity-nya besar maka kemungkinan dari objek tersebut maka akan terlihat. Jika opacity tersebut berkurang maka opacity tersebut tidak akan terlihat. Selanjutnya dari layer merupakan lapisan atau bagian yang membentuk suatu gambar. Saat proses editing, lapisan ini dapat berupa gambar, teks, atau objek lainnya. Dan selanjutnya ada feature of actions. Ini action. Ini akan memudahkan kalian yang mengedit banyak foto atau gambar dengan hanya sekali klik saja. Selain itu, fitur ini juga bisa menjadi media berbagi tutorial kilat kepada teman Anda. Hanya dengan sekali klik, hasil yang didapat akan mirip dan sesuai dengan yang terekam. Selanjutnya di sini ada link. Link itu adalah sebuah gambar pada mengolah perangkat lunak gambar Adobe Illustrator. Pada video kali ini saya akan menjadikan tutorial tentang membuat dokumen baru, menyimpan dokumen, dan juga mengekspor dokumen pada Adobe Illustrator. Di sini sudah ada tampilan awal dari Adobe Illustrator CC 2017. Yang pertama itu saya akan membuat dokumen baru. Di sini sudah ada
kata new, kita klik. Dari sini sudah ada pilihan untuk mobile, web, dan juga print. Saya pilih yang print. Kemudian dengan ukuran kertas A4. Nah, di sini ada untuk memasukkan nama file. Nah, di sini juga ada color mode, yaitu CMYK dan RGB. Saya pilih yang CMYK, kemudian klik create. Dan ini adalah hasil dari kita membuat dokumen baru tadi. Cara yang kedua adalah cara menyimpan dokumen. Ini adalah dokumen yang tadi saya buat secara sederhana. Kemudian kita ingin menyimpannya. Di pojok kiri atas ada tulisan file, kita klik. Kemudian klik save. Nah, di sini kita bisa memilih foldernya. Saya pilih di D. Kemudian di Adobe Illustrator. Dan juga di file. Dan ini nama dari filenya. Kalian bebas menaruh di folder apa aja sesuka hati. Dan jika sudah, save. Dan ini klik OK. Maka file sudah tersimpan di folder yang tadi kita taruh. Dan cara yang ketiga, kita klik file. Dan cara yang ketiga, untuk mengekspor yaitu kita klik file. Kemudian export as. Nah, kemudian ini juga nama sama seperti tadi. Kita pilih foldernya, saya taruh di D, kemudian Adobe Illustrator. Saya taruh di folder hasil, dan kemudian ini untuk kita berikan nama dan juga tipenya. Saya di sini pilih tipe yang PNG. Kemudian kita klik export. Di sini ada pilihan resolusinya. Ada yang 72, ada yang screen 72, medium 150, dan juga high. Saya pilih yang high 300. Dan jika sudah, di sini juga ada backgroundnya, bisa putih, hitam, dan juga transparan. Saya pilih yang transparan, kemudian klik OK. Maka filenya sudah terekspor menjadi PNG dengan background transparan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih.